Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junaidi di channel Junaids 47. Channel ini aku khusus bahas hal-hal kecil, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita, yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari. Tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, nah pada kesempatan kali ini ya nanti kita akan coba unboxing dan review dari timbangan ya. Timbangan produknya Omron ya. HBE tipenya HBF214. Nah, seperti apa teman-teman, tonton sampai habis biar tidak salah paham, dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman, alias gratis, tinggal klik. Dan dengan subscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten baru lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman, nah langsung saja ya, kita kali ini coba akan bahas unboxing dan review dari timbangan ya, timbangan dari produknya Omron tipe HBF214. Nah, seperti apa teman-teman? Jadi kurang lebih seperti ini ya. Untuk boxnya ya, kita coba review dulu boxnya ya. Mungkin sebelum itu kita coba ukur dulu ya teman-teman ya. Jadi dimensinya biar kita punya ada gambaran ya. Jadi kalau kita coba ini ya, panjangnya 232 ya, tebelnya 4,5, kemudian lebarnya 32, jadi 32, 4,5. Oke, langsung coba kita review boxnya ya. Di sini ya, Omron Karada Scale ya, body composition monitor. Jadi di sini tidak hanya timbangan, tapi ada beberapa hal lain yang akan bisa diukur ya dari timbangan ini. Nah, apa saja teman-teman? Ini dari apa saja? Yang pertama ini body weight ya. Jadi di sini bisa untuk body weight, jadi atau berat dari tubuh kita. Kemudian ada BMI ya. BMI ini komposisi ya. Jadi komposisi lemak kita ya. Body pokoknya BMI ini ya. Kemudian ada body fat. Jadi di sini kalau yang body fat jadi di sini juga bisa mengukur lemak tubuh kita ya, persentase lemak tubuh ya. Kemudian ada skeletal muscle ya, jadi otot. Jadi otot itu juga akan ada persentasenya. Kemudian visceral fat ya, jadi lemak yang ada di lingkaran perut ya. Jadi lemak yang kurang lebih ada di sekitaran perut. Kemudian ada body age, jadi di sini juga bisa mengukur umur ya. Jadi umur kita berdasarkan komposisi dari badan badan kita ya. Jadi bukan umur kita, misal kita umurnya 20 tahun, tapi kita akan cek juga nanti berdasarkan komposisi lemak dan macam-macam. Nah, itu kira-kira umurnya akan lebih tua atau akan lebih muda. Ya, kemudian ada resting metabolisme. Jadi di sini juga bisa mengukur metabolisme ya, atau metabolisme pada waktu istirahat ya. Kemudian 4 user memory. Jadi di sini bisa untuk 4 user memory. Jadi memorinya bisa tersimpan ya untuk 4 orang. Oke. Kemudian kurang lebih nanti bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Terus kemudian kita coba cek ya, ini pinggirnya juga sama. Sekarang yang belakang ya. Yang belakang Karada Scan, body composition monitor HBF, it's more than just a weighting scale ya. Jadi tidak hanya untuk berat timbangan skala timbangan berat saja ya. Jadi ini juga bisa memperlihatkan ketika kita diet ataupun exercise atau diet ataupun olahraga yang efektif ya. Kemudian
juga bisa tadi ya, banyak ada beberapa fitur yang bisa dilakukan ya. Oke, kemudian kita coba cek di sini ya teman-teman ya. Produk name-nya Body Composition Monitor, modelnya tadi ya HPF 214 ya. Kemudian di sini ada itemnya apa saja. Di sini ada personal data information, yaitu height, tinggi yang dibutuhkan, tinggi, umur sama gender ya. Gender, kemudian height-nya antara 100 sampai 199,5 cm ya. Kemudian umurnya dari 10 sampai 80 tahun. Kemudian gendernya bisa laki-laki atau perempuan. Kemudian weight accuracy ya, atau akurasinya 2 kg sampai 40 kg. Itu kurang lebih 0,4 kilo ya. Jadi akurasinya ya cukup lumayan besar juga ya, setengah kiloan ya, 0,4 kg. Kemudian dari 40 kg sampai 150 kg kurang lebih 1%, teman-teman. Jadi 1% itu kurang lebih 0,4 sampai dengan 1,5 kilo. Ya, jadi berarti kurang lebih sekitar 1%-an ya akurasinya ya. Jadi bisa jadi kita timbang di sini katakanlah misal 1 kg, mungkin bisa jadi misal 40 kg, berarti bisa di tempat lain itu 39,6 atau sampai dengan 40,4 ya sebenarnya aktualnya. Oke, kemudian power supply 4A3 baterai ya. Jadi ini menggunakan baterai A3 sebanyak 4. Kemudian baterai life-nya kurang lebih ya 1 tahun ya, rata-rata 1 tahun. Jadi kalau memang ini dipakai kurang lebih 4 jam ya, 4 pengukuran ya setiap hari ya, 4 kali pengukuran setiap hari dengan temperatur kurang lebih 23 derajat, jadi kurang lebih setahun, teman-teman. Kemudian operating temperatur ya, jadi temperaturnya kurang lebih di 5 derajat sampai 35 derajat atau Celsius ya, atau 30 sampai 85 RH ya. Oke, kemudian storage temperatur kalau untuk penggunaan temperatur penggunaannya. Kemudian kalau penyimpanan kurang lebih 20 derajat Celcius sampai kurang lebih 60 derajat Celcius masih bisa ya. Atau kurang lebih 95 sampai 700 RH ya. Oke, kemudian beratnya di sini approximately 1,6 kg ya, including baterai. Jadi di sini kurang lebih 1,6 kilo ya. Jadi kalau memang mau pesan online, jadi kurang lebih 1,6 kilo ya. Jadi bisa dibulatkan menjadi 2 kilo. Oke, kemudian apalagi external dimension. Jadi dimensionnya kurang lebih rata-rata ya sekitar lebarnya 285 mm, kemudian tinggi tebalnya 28 mm ya, atau belum gas 2,8 cm sama 28 cm ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian body composition monitor 4A3 alkaline baterai. Kemudian instruction manual warranty card ya, jadi jadi isinya termasuk ya timbangannya itu sendiri, kemudian 4 baterai A3 alkalin ya, kemudian sama instruction manual sama warranty card ya. Kemudian untuk body weight ya, jadi ukurannya 2 sampai 150 kg ya. Jadi kurang lebih 2 sampai 150 kg. Jadi kalau lebih dari itu sudah nggak bisa, atau kurang dari itu biasanya sudah tidak akurat ya. Kemudian body fat persentasenya kurang lebih 5 sampai 50% ya. Kemudian skeletal muscle percentage jadi 5 sampai 60%. Kemudian BMI atau
body monitoring index ya, itu kurang lebih 2,5 sampai 90 ya. Oke, kemudian resting metabolisme dari 385 sampai 3999 kilokalori. Kemudian body age jadi 18 sampai 80 tahun. Kemudian visceral fat level 30 level ya. Kemudian body fat percentage and skeleton muscle percentage classification jadi low, normal 0 sampai plus itu high ya, atau very high plus ya. Kemudian underweight, normal, BMI classification-nya ya. Jadi nanti dia akan kalau kurang atau underweight berarti kurang, kemudian atau normal atau overweight ya, atau kelebihan berat badan, atau obesitas ya, atau plus ya. Oke, visceral fat level classification 0 normal, high, very high sampai 3 ini ya. Memorinya less measurement result ya. Oke, saya kira cukup segitu ya. Kurang lebih teknisnya seperti itu teman-teman. Jadi cukup banyak sekali fitur-fiturnya ya, timbangannya ya. Jadi tidak hanya sekedar timbangan. Oke, kita coba unboxing saja teman-teman. Oke, apa saja ini teman-teman isinya? Kayak anunya telur teman-teman ya. Nah ini ada baterainya ya. Baterainya ada 4 ya. Oke, kita ini dulu teman-teman. Oke, yang pertama apa? Mungkin kita cek dulu. Ini ada petunjuk penggunaannya. Jadi di sini ada petunjuk penggunaan atau manual instruction ya, monitor. Jadi di sini petunjuk penggunaan monitor ya. Kurang lebih seperti apa teman-teman? Mungkin ini saya coba kurang lebih seperti ini ya. Oke, belakangnya. Oke, coba kita dokumentasikan dulu teman-teman. Oke, coba kita balik. Jadi di sini instruction instruction manual untuk monitornya ya. Jadi mungkin penggunaan monitornya seperti apa ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti kita sambil kita baca ya. Oke, kemudian ini ada instruction manual ya. Jadi di sini instruction manual. Oke. Oke, kita coba dokumentasikan. Oke, kita balik dulu.
Oke, teman-teman. Ini sama ya. Instruction manualnya, tapi ini bahasanya bahasa ya, ini sama sebenarnya teman-teman. Jadi kita nggak usah ya. Oke, terus apa lagi? Ini ada kartu garansi ya. Jadi kartu garansinya seperti ini ya. Jadi ada banyak ini ya, banyak negara. Oke, kita nggak usah dokumentasikan kalau kartu garansinya. Coba kita coba dulu ya, yang Indonesia saja karena kita ada di Indonesia. Yang ini Indonesia. Oke, kemudian ada apa lagi teman-teman? Ada baterai ya, baterainya 4 ya. Ya, ada 4. Oke. Kemudian langsung kita coba ini ya teman-teman ya. Oke, kita tarik dulu ya. Buku-buku petunjuknya, kemudian kalau kita cek, lihat ini ya teman-teman ya. Kurang lebih bentuknya ya. Oke, ini ada monitornya. Oke, kemudian ini tipenya ya. Terus kemudian kalau bawahnya kita cek ya. Nah ini ya, ini ada karetnya ya, bentuknya Omron ya. Oke, dari produknya Jepang. Oke, mungkin bisa cek ya. Jadi ini teman-teman ya, ini kenapa dia bisa mengukur lemak ya. Salah satu ininya mengukur lemak. Nah karena di sini ada elektrodanya teman-teman ya. Jadi di sini nanti mungkin cara kerjanya ya. Cara kerjanya kalau dari ini di sini lemak tubuh ya. Jadi ini kenapa ini bisa gimana cara kerjanya ya, sehingga dia bisa bisa mengukur lemak tubuh ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Jadi kalau lemak tubuh memiliki konduktivitas listrik yang rendah. Jadi tubuh manusia kita itu bisa menghantarkan listrik ya. Jadi karena apa? Karena di situ banyak airnya ya. Jadi salah satu kita itu air. Nah, di sini teman-teman, jadi dia bisa menghantarkan listrik. Jadi di sini itu elektrodanya. Jadi kalau memang mau ngukur selain berat timbangan ya, jadi kita harus nempelnya harus pas ya teman-teman ya. Jadi nempelnya harus pas ya di elektroda ini ya. Kalau enggak dia nggak bisa nggak bisa mengukur karena di sini dia menghantarkan listrik. Nah dari listrik itu kalau untuk lemak ya. Jadi lemak itu adalah bagian tubuh kita yang dia itu listriknya itu kecil ya. Jadi dia cuma bisa menghantarkan listrik yang kecil ya. Sangat lemah. Jadi sedikit. Jadi lemak itu merupakan jaringan yang memiliki sedikit konduktivitas listrik ya. Sehingga HBF timbangan ini HBF 214 mengirimkan arus listrik yang sangat lemah, yakni sebesar 50 kHz dan kurang dari 500 mikroampere ya. Jadi kurang dari 500 mikroampere melalui tubuh kita ya untuk menentukan jumlah jaringan lemak. Jadi arus listrik lemak ini tidak akan terasa saat Anda mengoperasikan HBF. Jadi juga tidak akan terasa teman-teman ya. Oke, kemudian jadi di sini juga harus kita input juga ya, kayak tinggi badan,
macam-macam ya. Terus kemudian salah satu ini teman juga ya, waktu pengukuran yang disarankan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi waktu pengukuran yang disarankan ya. Jadi setelah bangun, ini kalau yang untuk lemak teman-teman ya, persentase ya, lemak tubuh memiliki ini ya, body composition ya. Jadi waktu pengukuran disarankan yang pertama itu pas waktu ketika bangun ya, itu setelah bangun kurang lebih sebelum sarapan ya. Jadi sebelum sarapan itu kurang lebih 2 jam ya. Jadi kalau bangun kurang lebih misal kalau kita biasanya muslim subuhan ya, ya berarti pas waktu bangun itu langsung kita coba ini teman-teman, waktu yang disarankan ya. Kemudian habis itu sarapan ya. Habis sarapan, dari sarapan ke makan siang itu kurang lebih 2 jam ya. Jadi waktu yang disarankan itu dari sarapan kurang lebih 2 jam atau dari makan siang sebelum 2 jam. 2 jam. Ya. Ya kurang lebih kalau kita katakanlah misal sarapan jam 7 gitu ya, atau ini ya sekitar 2 jam, 8, 9, kemudian 10, 11 ya, kurang lebih di antara sekitar 9 sampai jam 10 ya, itu disarankan kita mengukur ya. Kemudian habis makan siang sampai dengan mandi atau makan malam, jadi juga 2 jam ya. Anggap misal kita makan siang jam 6 ya, dari jam 12 jam 6 ya kurang lebih sekitaran jam 3 ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian habis itu sebelum tidur, jadi teman-teman, misal kita jam 6 ya, jadi kurang lebih ya di antara itulah ya. Jadi ada berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. Jadi setelah tidur, bangun tidur, kemudian antara makan siang, sarapan dan makan siang, kedua, ketiga antara makan siang sama makan malam, ya, di tengah-tengah itu, kemudian sebelum tidur. Jadi 4 kali, ya. Indeks massa tubuh ya. Nah ini sebenarnya ada apa namanya, teknisnya ya, seperti apa cara kerjanya. Tapi mungkin kita tidak akan bahas sedetail itu teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, nah ini tadi seperti ini ya. Kalau kita cek ya, jadi ini ada minus, kalau minus itu kurang ya, 0 itu normal, kalau plus itu bisa termasuk kelebihan, plus itu sangat berlebihan. Kemudian di sini juga ada memori, di sini ada set ya. Oke, mungkin kita coba pasang dulu ya. Kita pasang dulu baterainya. Baterainya tadi mana ya? Oh sorry, ini. Oke, kita coba pasang dulu ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, ini wedge ya. Jadi kalau cuman untuk apa namanya, ini ya, coba saya timbang dulu teman-teman. Jadi dia langsung muncul gini ya. Kalau sudah kita apa, kita coba timbang dulu ya. Nah, berapa angka dari berat saya ya. Jadi berat saya kurang lebih di angka 74,7 kilo ya. Di 74,7 kilo.
jadi bisa jadi kurang lebih plus minus ya. Oke, kemudian coba kita ini teman-teman ya. Nah, kita coba kalau yang lainnya. Oke, wedge-nya seperti itu, kemudian coba kita baca buku petunjuknya sebentar ya. Ini kayaknya sama ya. Nah, pertama untuk setting dulu teman-teman ya. Nah, ini kalau untuk setting pertama ini ya, buka dulu powernya ya, kemudian all symbol appear and nol ya, nol. Select a person in. Nah, sini ya. Nah, ini ada P1, P2, P3, P4. Nah, quest atau quest ya, kita coba setting saya ya. Oke, P1 ya, di sini P1 dia klap klip ya. Oke, P1 klap klip, kemudian P1 kemudian set, tekan enter. Nah, umur saya ya, umur saya itu, nah ini bisa diklik sini ya, umur saya sudah 40 tahun ini teman-teman ya. Oke, kemudian tekan set atau enter ya. Oke, kemudian ini ya, simbol kayak seperti ini ya teman-teman ya. Simbol seperti ini maksudnya adalah gender. Jadi laki-laki atau ini ya, jadi pilih ya. Nah, kalau gini perempuan ya. Jadi perempuan itu dia garisnya ke bawah ya, segitiga, kurang lebih segitiga ke bawah ya. Jadi kalau laki-laki dia segitiganya ke atas. Oke, set. Oke, terus kemudian tinggi teman-teman ya. Tinggi saya itu kurang lebih 172 ya. Oke, 172. Oke, set. Oke. Nah, ini sudah ada ya teman-teman ya, setting dari ini ya. Kemudian kalau untuk mengganti teman-teman ya, misal ini ya. Jadi kalau misal nah ini kalau P1 ya, jadi dia P1 di sini teman-teman ya. Jadi P1-nya dia langsung seperti ini ya. Nah, kalau ini quest ya. Nah, P1 seperti ini. Kalau P2 dia kalau belum ada settingannya, jadi dia ya, P2-nya dia terus berkedip ya. Tapi kalau sudah disetting, nah seperti ini ya teman-teman ya. Kalau P1 sudah ya. Tapi kalau misal mau quest bisa dia quest. Oke, oh dia bisa ini ya. Kalau quest ya. Quest ini bisa tapi nanti dia akan questnya ya. Nah, ini harus setting dulu ya. Oke, kemudian apalagi teman-teman untuk merubah, misal kalau untuk merubah ya.
change ya, jadi change. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kita masukkan dulu ke P1 atau P2 ya. Nah, misal P1 ini ya, kalau memang mau disetting, jadi dia langsung nyeting sini ya. Tekan set, kemudian setting lagi. Nah, ini ganti, misal sudah change. Nah, change, kemudian di sini mau 41 atau 40 kan gitu ya, misal ya. Oke, ini juga sama, mungkin ininya mungkin bisa dirubah kan gitu ya, karena semakin tua biasanya berubah adalah umur ya, kalau ketinggian biasanya jarang ya. Oke, teman-teman, sudah, kalau memang itu mau dirubah. Oke, kemudian kita coba cek lagi teman-teman, apalagi deleting personil. Jadi bisa juga tadi di delete ya. Jadi kalau di delete, nah ini change atau del ya, jadi del change ya. Cuman sini nggak bisa back ya. Kalau memang sudah sudah ini dia sudah langsung terekam ya. Oke. Kemudian di del bisa ya. Kemudian kalau turn off the power. Nah, ini bisa atau dialog ya. Oke, kemudian how to take a measurement ya. Oke, mungkin bisa langsung kita coba ya teman-teman ya. Kita sudah setting masukkan ini ya. Kemudian kita coba dulu teman-teman. Ya, pastikan tangan kita di sini ya. Nah, ini 24-nya 24 ya. Muscle-nya 34, body age-nya 44, waduh. RM 169, BMI 25,3, 74,8, 240. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau kita cek ini teman-teman ya, dia bisa berjalan ya. Ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, weight-nya saya 74,8 ya. Kemudian fat-nya 24% teman-teman. Kemudian visceral 10, 34 muscle-nya ya. Kemudian body age-nya 44, RM-nya 169, BMI ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi tadi artinya ya, kalau Oke, body age. Nah, kita coba ulang lagi ya, teman-teman ya. Iya. Kalau kita fatnya 24, jadi kelebihan, muscle-nya normal, body age-nya 44, RM-nya 169 nano, BMI-nya kelebihan ya, indeks anunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa membaca tidak hanya timbangan, dia bisa membaca agak macam-macam ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ada sekali lagi, lemak, body age itu ya, weight berat, kemudian fat itu persentase dari lemak tubuh ya. Jadi itu hitungannya massa lemak tubuh kilogram dibagi berat badan kita ya, kurang lebih kalikan 100% ya.
itu adalah persentase lemak tubuh atau fat. Kemudian visceral fat itu lemak yang mengelilingi organ dalam. Jadi lemak yang mengelilingi organ dalam. Nah, itu seperti apa? Terlalu banyak lemak, jadi lemak yang mengelilingi organ dalam kita ya. Itu saya ada 10 ya. Kemudian muscle itu otot ya. Jadi otot, kemudian mungkin ini ya, kalau kita lihat penjelasannya ya. IMT ya, berat tinggi, kemudian ada lemak, ada muscle ya. Jadi muscle itu termasuk otot rangka kita ya. Kemudian ada resting metabolisme, yaitu aktivitas Anda, tingkat ataupun kalian minimum diperlukan untuk mempertahankan fungsi tubuh sehari-hari, diketahui sebagai resting metabolisme ya. Metode ini dapat menunjukkan berapa banyak kalori yang perlu Anda konsumsi untuk menyediakan energi yang cukup bagi tubuh Anda untuk berfungsi atau untuk bekerja ya. Jadi mungkin itu teman-teman ya, kurang lebih timbangan Omron ya, tipe HbF 214 tidak hanya bisa mengukur berat badan kita, tapi juga bisa mengukur lemak, persentase otot, dan juga indeks ada beberapa ini ya. Mungkin perkiraan tubuh kita sama umur kita itu kira-kira seperti apa. Nah, kalau tadi saya ini kayaknya agak tubuhnya berarti kurang begitu sehat ya. Sudah ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share atau kita review dari produknya timbangan Omron HbF 214. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang memerlukan timbangan kesehatan ya. Oke, mungkin saja teman-teman yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junet 47.